Kemudian adanya Masjid Presiden Republik Indonesia. Setiap potong permukaan bumi, baik terbatas dengan suatu tanda atau tidak, beratap atau hanya beratap langit, bagi orang Islam sebenarnya dapat dikatakan sholat jika di tempat itu dapat digunakan untuk mengerjakan sholat, atau jika di situ bisa diletakkan dahinya untuk bersujud menyembah Allah. Dengan perkembangan zaman, hal tersebut berubah, disebut masjid kalau tempat tersebut berubah. Disebut masjid kalau tempat tersebut didirikan dalam bentuk bangunan tembok yang berada dalam suatu perumahan, suatu gedung atau suatu lingkungan, dan digunakan untuk sholat, terutama sholat Jumat. Di Jawa, di bagian ujung sebelah timur, Blambangan menempati kedudukan tersendiri karena pada masa keruntuhannya pada tahun 1767 rakyat Blambangan masih berpegang teguh pada agama Hindu, aliran Jawa atau Jawa kuno. Baru setelah tahun tersebut, Islamisasi berlangsung secara bertahap. Ada pula yang terakhir, yaitu pengaruh Islam dalam masyarakat Banyuwangi. Kalau kita melihat proses Islamisasi di Banyuwangi, kegiatan ini baru dilakukan serentak sejak dilantiknya Bupati Pasengsari pada bulan Maret 1768 dan Sutanagora pada bulan Mei 1771 dengan cara Islam, menurut Indis Kids 2, hingga berdirinya masjid di Banyuwangi pada sekitar tahun 1840, yaitu pada Laman RT Wiryodanu Adiningrat tahun 1832 sampai 1867. Proses ini berlangsung selama sekitar 72 tahun. Kalau dilihat dari yang tercatat dalam sejarah, di mana pada tahun 1477 Ki Gede Banyuwangi ikut meresmikan Masjid Demak, berarti ada selisih sekitar 363 tahun dan dari sejak Islam diperkenalkan di Banyuwangi. Bahkan lebih lama bila mana dihitung dari kedatangan Maulana Ishak yang menikahi Dewi Sekardadi.
ini saya akan membaca lebih rinci mengenai babat Gajah Mada yang diketemukan di Bali dalam bentuk tulisan di atas daun lontar. Menurut babat Gajah Mada disebutkan sebagai putra Dewa Brahma seperti Ken Arok. Beliau dilahirkan dari seorang pendeta perempuan, wanita pertapa. Seorang pertapa yaitu pendeta Puraga Runting di daerah Lemah Tulis di wilayah kerajaan Majapahit yang tinggal bersama istrinya yang bernama Patni Nari Ratih. Puraga Runting mengambil nama Abhiseka Puswara Dharma Wiyasa. Beliau mempunyai seorang murid bernama Puswara Dharma Yogi. Puswara Dharma Wisaya mengajarkan tingkat-tingkat kependetaan yang berdasarkan tingkah laku dan pengetahuan kepada Dharma Yogi. Setelah menyelesaikan pelajaran dalam ilmu kependetaan, Dharma Yogi memohon kepada gurunya Puraga Runting agar Dharma Yogi dikawinkan dengan putri sang guru. Namun karena sang guru tidak mempunyai anak, maka istrinya diberikan kepada sang murid. Puswara Dharma Yogi dan istrinya yaitu Patni Nari Ratih, wanita pemberian sang guru, membuat perdukuhan di lembah sebuah gunung di sebelah selatan, tidak jauh dari pertapaan Lemah Tulis. Selama itu Patni Nari Ratih masih tinggal di Lemah Tulis. Setiap hari dia mengirim bekal untuk suaminya yang membuat perdukuhan baru. Sang Hyang Brahma yang tinggal di sebelah selatan Lemah Tulis selalu memperhatikan Patni Nari Ratih yang sangat cantik yang membuat Hyang Brahma terpikat. Ketika Patni Nari Ratih mengirim bekal untuk suaminya, di tengah jalan kemudian yang berisi air terjatuh dan airnya tumpah. Patni Nari Ratih pun berteriak, "Aduh, celaka Dewa Batara." Teriakan itu terdengar oleh sang Brahma dan
mengikuti perjalanan Patni dari Rati hingga sampai pada suatu tempat suaminya membangun perdukuhan dan mengatakan kepada suaminya bahwa airnya tumpah. Suradharma Yogi pergi mencari air di sebelah barat gunung yang tempatnya cukup jauh. Yang Brahma segera berganti rupa menjadi Suradharma Yogi. Waktu itu suasana sudah remang-remang, keadaan sepi dan para gembala sudah pulang. Maka Yang Brahma merayu Patni Narirati mau meladeni bila air yang dicari sudah ada. Ternyata kendi yang dibawa masih kosong. Patni Narirati mengerti bahwa itu bukan suaminya. Ajakan itu pun ditolak oleh Patni Narirati karena tidak kuat menahan nafsu. Yang Brahma memperkosa Patni Narirati. Setelah selesai memuaskan nafsunya, Yang Brahma berubah menjadi bentuk aslinya lalu segera menghilang. Patni Narirati menangis meronta-ronta hingga kedatangan suaminya yang membawa kembali kendi berisi air dengan sangat kelelahan. Patni Narirati menceritakan kepada suaminya kejadian yang dialami hingga keduanya saling menyalahkan. Kemudian Suradharma Yogi berdiam sebentar dan segera mengajak istrinya untuk pergi dari tempat itu. Dalam perjalanan melewati hutan rimba tanpa terasa Patni Narirati hamil dan semakin lama semakin membesar. Di sebelah barat Gunung Semeru, sang pendeta melihat sebuah desa, yakni Desa Mada. Di balai Desa Mada, sang Patni Rati melahirkan bayi dengan tanda-tanda kebesaran, yakni peristiwa alam. Suradharma Yogi meramalkan bahwa sang jabang bayi akan menjadi manusia yang memerintah semesta alam, bahkan pantas menggantikan sang Prabu. Jabang bayi dirawat di Desa Mada karena kedua orang tuanya pergi bertapa di puncak Gunung Plambang. Di puncak Gunung Plambang terdapat biara sunyi di tepi hutan. Di sana sang Pu memohon kepada Hyang Pramusti Guru untuk kepentingan sang jabang bayi. Patih Amangkubumi Wilwadita yang sedang berkunjung ke Desa Mada tertarik kepada putra Patni Narirati. Anak itu dipungut dan dibawa ke Majapahit, diberi nama Mada. Berkat usaha Patih Majapahit, Mada mempunyai keterampilan dan dikawinkan dengan putri sang Patih yang bernama Ken Bebet. Selanjutnya Mada mengganti kedudukan Patih Amangkubumi di Majapahit. Suradharma Yogi dan Patni Narirati menitis kepada putri Soma Kepakisan. Dangyang Kepakisan dari Majapahit ingin mempunyai keturunan seorang laki-laki yang akan menjadi raja di Pulau Jawa. Demikian resume yang dapat saya sampaikan dengan judul buku
masuknya Islam ke ujung timur Jawa. Dengan penulis Haji Slamet